namanya tuh kalau di WA tes, iya tes ya. gitu kan. Terus Kenapa? Kata aku bilang kayak gitu. Kamu mau main ke? Aku ngomong lagi, enggak, sok kamu aja, nanti aku dimarahin sama cowok aku. Aku bilang kayak gitu. Terus kayak gitu tuh, jadi abis SMS begitu dia nelpon. Nelpon aku kurang lebih jam 10, 22 berapa gitu, kurang lebih aku agak lupa. ya sebelum kejadian lah ya. Belum. Nah, pas kayak gitu dia langsung nelpon tuh Pak. Mama ada di mana? Aku di rumah. Kenapa? Kata aku bilang kayak gitu ya. Kalau misal mau main, ayo nanti kamu dijemput sama si Eki sama aku. Nanti kamu boncengnya sama temannya Eki. Ekinya nggak ada, teman Ekinya belakangnya nggak ada boncengannya. Itulah. Akunya ada di Sumber. Kata dia bilang kayak gitu. Kalau kamu mau nanti satu arah sama aku. Bilang kayak gitu. Aku ngomong lagi, enggak, sok kamu aja. Aku bilang itu enggak. Kata aku tuh. Aku termatiin. Ada miskolan ini, apa namanya? Miskolan Pina miskol aku. 3 kali dia tuh berturut-turut di jam yang maksud Jam 10-an? Lebih kurang 10. Oke, terus? Dia ngomong, itu dia si Pina nelpon. Bilang kayak gitu. Terus sama aku gini, asumsi aku kan cuma satu, aku nggak mau diajak main, aku risih diteleponin. Asumsi saya cuma gitu. Nah, aku bilang sama Mega, udahlah Mega, biarin aja, rasanya nggak mau main, maksa. Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 22 lebih kurang lebih 15 menitan. Oke, ini tepat juga nih. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul. Dari mana? Betul. Karena jam 9 itu saya patroli di wilayah kami, PO Per itu Ya. masih keadaan aman. Oke, jadi patroli 22.15 itu. Ya, karena Lihat jam waktu itu, oh ada Vina, ada laki-laki perempuan waktu itu mikirannya kecelakaan ya. Betul. Sekitar 22.15. betul. 15, oke. Tapi dikuatkan tadi menurut Bu Elsa dengan saksi lainnya. Ya, saksi lainnya juga ada di dalam berkas, dalam putusan Putusan? itu ada Supardi ya. Siapa itu Supardi, Pak? Polisi, anggota Polsek Talun. Oh, Polsek Talun, oke. Terus? Supardi, Suja, dan Muhyiddin. Dan itu Oke. keterangannya sama, bersesuaian, dan juga langsung kan di BAP. Sehingga kalau sekarang 8 tahun kemudian kan tinggal baca aja masih ada. Tapi kalau ini kan tidak ada spesifiknya dan tidak ada kaitannya. Kalau ini pernah di BAP, pernah di persidangan, ya tentunya saat itu diperiksa kan tidak akan meleset waktunya. Saya nggak mengatakan orang itu bohong atau tidak, tetapi tiba-tiba dia ingat-ingat, itu agak sulit ya. Agak aneh menurut Bu Elsa. Bukan aneh lagi, bagaimana dia tiba-tiba dia muncul dan tidak pernah di BAP. Apakah dia punya diary-nya dia? Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina ini masih berkomunikasi dengan teman dekatnya, Mega, pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat. Dan dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat ini, Vina masih dalam kondisi hidup dan juga sehat. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di ponsel Vina menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Sebenarnya bukti itu sudah lama saya punya ya, tapi kemudian saya teringat karena ada pernyataan pengamat ahli yang mengatakan bahwa handphone dari Vina dan termasuk Eki itu harusnya diekstraksi, harusnya dibuka ya. Jadi kemudian saya teringat bahwa saya punya bukti itu. Ketika saya baca-baca, hal yang pertama menarik buat saya adalah di angka 58 itu. Di angka 58 di kolom tersebut itu ada kata Widi ya. Isun udah di rumah Widi gitu. Sehingga kemudian saya berkesimpulan keterangan Widi dan Mega itu tidak berdiri sendiri ya, didukung oleh keterangan fakta adanya bukti percakapan itu. Dan yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini, sebagaimana juga keterangan Mega dan Widi, adalah percakapan antara Vina kepada Widi ya. Kita bisa rujuk di angka 55. Di situ kita bisa lihat bersama, itu kalau di Indonesia kan karena waktunya kan UTC ya, UTC waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam. Jadi itu kalau konversi WIB jadi 7 jam, itu pokoknya adalah 22 di menit ke-14, di detik ke-10 gitu loh. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak
untuk keluar, untuk jalan-jalan. Saya mau dijemput kalau mau. Ya, jadi itu menjelaskan dengan terang bahwa di jam tersebut 22:14:10 ya, Vina masih hidup. Ya. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan putusan di 3 berkas perkara ini, 16, 3, dan 4. Kalau ternyata ditemukan ada percakapan dan itu sudah disampaikan tadi di media ini, saya lihat bahwa di pukul 22:14 masih ada percakapan antara almarhumah Vina dengan 2 temannya termasuk Mega. Ya. Nah, ini muncul lagi persepsi baru. Kenapa kok selama ini percakapan-percakapan ini tidak diungkap ke permukaan? Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara? Padahal mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya. Misalnya di polisi dan di pengadilan. Begitu. Nah, berikutnya, adapun terkait dengan percakapan ini, saya sudah masalah time nih, masalah waktu. Masalah waktu, saya tanya kemarin dengan Pak Suroto. Ya. Pak, kebetulan saya sedang di Batam, saya telepon Pak Suroto. Pak Suroto saya tanya, Pak Suroto, Bapak dengan menyebut pukul 22:15 itu menemukan jasad almarhum Eki, karena Eki sudah meninggal pada waktu itu, dan masih membantu atau menolong almarhumah Vina yang mengeluarkan suara tolong dan minta tolong, artinya masih hidup. Nah, dia mengatakan, pertama, Pak Rasman, saya demi Allah, saya bersumpah bahwa saya benar orang pertama yang menemukan almarhum Eki dan almarhumah Vina di jembatan atau flyover Talun, Cirebon. Pas di jalan tuh ada di seberang jalan tuh ada anak muda. Di seberang jalan di mana itu? Ya pokoknya yang ke arah jembatan. Oke, anak muda nih, ini arah jembatan, Iya. ini jalan di sini. Iya. Kamu lihat apa di situ? Situ anak muda itu naik motornya ngebut. Ngebut. Kalau ngebut kan biasa. Cocok oleng gitu, oleng. Gini, Ya, bukan oleng. oleng disengaja. Anak muda kan begitu. Ngeng gitu. Iya, Kenceng itu. kenceng. Terus Pas itu belum lama kemudian itu kecelakaan, kecelakaannya gimana? Motornya nabrak apa? itu trotoar. Nabrak trotoar. Motornya nabrak trotoar apa badannya yang membanting trotoar? Motornya nabrak trotoar, kan motornya diangkat nggak motornya? Diangkat dikit itu gayaan. Oh, motornya sambil gini-gini diangkat-angkat. Gayaan biasanya udah. Bah, begitu jatuh, dia jatuh. Kurang stabil itu. Nah, terus dia Stabil, jatuh. Motornya nabrak trotoar apa motornya jatuh seret ke sana motornya? Nabrak. Iya. Terus orangnya mental ke kena tiang telepon. Tiang listrik. PJU. Iya, PJU. Yang mental laki-laki perempuan. Laki-laki.